bahasa-bahasa yang lebih akademik gitu. Kak Aprilio nanti mau ngambilnya akademik atau general? General kayaknya. Karena aku General ya. ikut L kan buat di Aussie ya tahun Oh, depan WHV ya. ya. Iya WHV. Oh, nice. Oke. Berarti sama kayak Kak Fanti. Kalau Kak Nurul kayaknya ngambilnya yang akademik ya, for Ya, scholarship. akademik. Oke. Tas duanya nanti kurang lebih sama, teman-teman. Tapi bedanya nanti di tas satu. Tas satu itu kalau akademik tipe-tipe soalnya seperti ini ya, buat data. Ya, Jadi oke. teman-teman diminta untuk describe what the data is about gitu. Hmm, Kalau di general nanti dimintanya itu adalah making kind of letter kayak gitu. Atau letter kayak misalkan maybe complain atau semacamnya gitu. Sebenarnya lebih mudah gitu karena tidak terpaku dengan structure ya, nggak terpaku dengan struktur kalau yang di general. Kayak misalkan teman-teman lagi you are living in a one flat gitu ya. You are living in a one flat, you have roommate, tapi roommate-nya itu maybe you are not really comfortable with him or her because mungkin ada part yang nggak nyaman, bikin nggak nyaman. Kayak misalkan dia sering berisik, dia sering bawa temen, dia mungkin apa namanya nggak nggak bersih gitu misalkan. Nah, jadi diminta untuk bikin letter ke apa namanya akomodasinya gitu, misalkan minta changing room segala macam, something like that. Biasanya itu lebih easy dan itu lebih less formal gitu. Tapi kalau yang di akademik itu terpaku dengan structure gitu. Oke, berarti oke ya Kak Nurul sama sorry, Kak Fanti sama Kak Aprilio, we discuss about this juga. Jadi di tas satu tipe-tipenya ada bar chart, line chart, pie chart, proses, map, table. Map sama proses itu jarang banget, jarang banget. Jadi mostly itu about chart or table atau can be combination. Jadi misalkan combination between line chart and table, something like that. Okay? Nah, di sini both for academic and general, teman-teman nanti diminta untuk menulis 150 kata atau lebih. Between 150 words atau lebih gitu. Mungkin lebihnya sekitar 170 kata aja cukup, oke. ya. And then nanti strukturnya, semacam ini. So Ya. you have to make introduction, gitu ya. Introduction berarti di paragraf 1 ini berupa introduction, paragraf 2 itu overview. Paragraf Overview. 2 overview sebenarnya bisa ditaruh di paragraf 2 atau di paragraf terakhir. Bebas, nggak ada masalah banget gitu ya. Boleh teman-teman bebas naruhnya. For me myself, I usually in the second paragraph. Overview itu isinya adalah ringkasan. Data ini tuh seputar apa sih gitu. Gitu. And then yang paragraf 3 dan 4 ini adalah body paragraph. Di body paragraph kita memberi detailnya gitu. Detail data ini tuh tentang apa gitu. Oke, nah dari sini dulu, is that clear? Nanti apa lebih detailnya akan ada di PPT yang baru, so don't worry, Kak Aprilio yang kemarin nggak join, nanti kita akan bahas lagi into more detail. Kak Aprilio, is there any question? Ya Miss. All good ya? Good good. Perfect. Alright, nice. Nah, kemarin kita discuss about paraphrase ya, karena teman-teman di paragraf 1 introduction itu kita hanya memparaphrase dari sini. Ini namanya adalah title question, oke? Jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Here you will have the questionnya here, ya. Ini questionnya. The graph below show radio and television audience throughout the day in 1992. This is one sentence. Ini nanti teman-teman paraphrase. Paraphrase itu adalah menulis ulang dengan bahasa teman-teman sendiri using your own language. Alright? Using your own language. Dan itu menjadi introduction, menjadi paragraf 1 in your own essay. Even mungkin kok ini kan cuma satu sentence saja. Nanti introduction paragraf satu kita itu cuma ini dong, satu kalimat. Nggak masalah, memang seperti itu. Nggak masalah ya.
Jadi satu kalimat itu udah bisa menjadi satu paragraf introduction. Dan nanti teman-teman juga jangan lupa ngasih alinea ya. Jadi di enter kalau pakai computer base atau di alinea kalau nanti teman-teman pakainya paper base like that. Oke. Nah, Oke. caranya untuk paraphrase gimana? Bisa reword. Reword itu adalah just replace any word with synonym. As simply as that. As simple as that. Oke, contohnya di sini. The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for building industry. Di sini di reword kata apa nih yang bisa diganti? Di sini show ya. The diagram tetap the diagram. Shows diganti illustrate. Okay. And then the process by which bricks are manufactured diganti dengan the way bricks are made gitu. Jadi hanya mengganti apa yang bisa diganti. Oke, for the building industry. Beberapa part yang nggak kita ganti, that's fine gitu. Satu cara dengan pakai sinonim. Yang cara kedua, mengganti bentuk katanya. In English, kata itu kan we clarify ya. Even dalam bahasa Indonesia kan setiap kata itu ada klasifikasinya. Ada yang namanya noun, ada verb, adjective, adverb, something like that. Preposition, kayak gitu-gitu. Nah, di sini teman-teman mengganti tuh. Kayak misalkan nih, here. The line graph below shows the consumption of 4 kinds of meat in a European country from here to here. Consumption-nya diubah menjadi, consumption adalah noun, right? Diubah menjadi bentuk verb. Menjadi, the line graph below shows how one European country consumed 4 kinds of meat from 1979 to 2004. Oke. Jadi kalau sudah mengubah satu kata aja gitu, yang pertama noun menjadi verb, jadinya yang lainnya mengikuti tuh. Kayak tadi in a European country, jadi European country-nya menjadi sebuah subjek di sini. One European country consume. Subject verb. Jadi bagaimana negara-negara Eropa itu mengkonsumsi gitu 4 jenis daging dari tahun sekian ke sekian. Atau bisa dengan cara change word order. Ini hampir mirip dengan word form. Kalau kita udah mengubah word formnya, nanti word ordernya juga bisa dirubah. Word order bisa kayak yang tadinya berupa kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif. Bisa seperti itu. Here contohnya, the line graph below shows the consumption of 4 kinds of meat in a European country from here to here. Menjadi the line graph below shows how 4 different kinds of meat were consumed. Jadi di sini diubah menjadi passive voice. Jadi bagaimana 4 jenis daging ini dikonsumsi selama 25 tahun dari tahun sekian ke sekian di negara Eropa gitu. Something like that. Gitu ya. Kak Aprilio, all good? Good, Miss. Good ya, nice. Yeah. Nah, ini adalah contoh overview-nya, Kak. Di sini kita baca, oke, graf 1 kemarin kita udah menemukan graf 1 ini adalah di nomor 2. Let's check how they make an overview, oke, summary-nya. Here, overall, the number of foreign holidays remain fairly stable, except for in Germany, where there was a significant increase over the years. Germans also took far more trips abroad than any other Europeans. Nah, overview atau summary kalau dalam tas 1 itu intinya adalah secara keseluruhan, overall, data ini bagaimana sih trennya gitu. Kalau di sini kita melihat trennya itu fairly stable ya, kecuali di Jerman. Oke. Kalau di 3 negara yang lain itu cukup stabil. Nggak ada kenaikan penurunan yang signifikan ya kan. Penurunan kenaikannya cukup kecil. So we can call fairly stable. Gitu. Di overall kita menyebutkan tren itu. Lalu apa yang paling berbeda? Itu kita sebut di overall. Di sini yang paling berbeda adalah Jerman, di mana dia punya significant increase over the years, ya. Dan Jerman itu di sini yang paling banyak
uh, trip abroad, paling banyak travel abroad. Di sini ditunjukkan. Nah, overall itu intinya. Apa yang paling menonjol di sana secara keseluruhan datanya itu naik atau turun atau stabil, itu yang kita mention. Tapi di overall kita nggak bisa ngasih detail gitu. Detail itu nanti ada di part body paragraph. Alright? Nah, abis ini kita baru discuss in body paragraphnya. From here, all good, Kak Aprilio sama teman-teman yang lain? Good, Miss. Oh, Good good, ya, good, good, good. very nice. Nah, sekarang kita akan ke slide for today. Alright? Oke. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Describing trend. Jadi, describing trend biasanya ini nanti akan berada di body paragrafnya. Sebelum ke sana, kemarin saya sempat nyinggung sedikit bahwa data itu ada yang static, ada dynamic, right? Karena nanti penyampaian kita dalam writing itu sedikit berbeda, oke? Nah, sekarang teman-teman, di sini ada 4 data here. We have this one between smartphone and tablet, and then contribution to economy of Turkey by sector, and then percentage of national consumer expenditure, and this one, the contribution of various economic sector in X country. Nah, kalau teman-teman lihat keempat data ini, oke, kira-kira mana yang data itu static, mana yang dynamic? By the way, in terms dalam definisi, itu dynamic itu apa teman-teman? Yang teman-teman tahu. Kalau dynamic itu, kalau static itu dia kan yang bergerak. Kalau dynamic itu nggak bergerak ya? Oke, nice. Oke, nice. Teman-teman yang lain, gimana? Oke, thank you Kak Nurul. Super nice. Static yang bergerak, dynamic yang tidak bergerak. Atau kebalik. Oh, kalau statik itu dia bergerak jadi berdasarkan misalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kalau dynamic itu hanya kayak hanya 1 tahun aja gitu. Jadi dia nggak bergerak gitu, Kak. Gitu kali ya. Nice. Oke. Almost. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Kak Aprilio, Kak Fanti, Kak Owen, Kak Nurul. Kak Lagi Nurul. nyari nih, Miss. Kenapa? Lagi nyari. Lagi nyari. Kak Owen, gimana Kak Owen? Aku belum pernah dengar suara Kak Owen nih di sini. Oh, statik tidak bergerak, Miss. Oke, statik yang tidak bergerak ya. Iya. Statik yang tidak bergerak, dynamic, makanya dinamis, dinamika, ya kan? Dinamis, dinamika itu something yang dinamis, artinya berubah-ubah gitu, bergerak. Oke. Jadi definisinya Kak Nurul tadi tepat, tapi dibalik ya Kak Nurul. Jadi Oh, kebalik ya? iya, Balik. kebalik. Jadi pengertiannya udah bener, tapi kebalik ya Kak Nurul. Jadi statik itu yang diam, statik itu Diam. ya. bisa hanya Oke. 1 year aja, 1 year aja gitu data itu. Dynamic justru itu yang bergerak. Bergerak ya, Oke. oke. Dynamic bergerak, dinamis, jadi ada naik turunnya kayak gitu. Nah, di sini berarti mana data ini yang dynamic, mana yang statik? Yang statik tuh yang 2016 yang dynamic tuh yang 2016 sampai 2018 yang kanan. Yang Yes. statik tuh yang 2002 aja tuh. 2002 aja, yes, this Oh, one. yang kiri. Good. Ini statik ya, ini dynamic. Kalau yang atas gimana? Yang atas, wait. Mhm. Yang atas tuh yang dynamic berarti yang kiri. Yang kiri sebelah sini kan ya? Ya, Iya, gitu. dynamic yang smartphone, tablet. Yang Itu dynamic. smartphone, yang statik tuh yang Turki aja tuh, dia hanya fokus pada Turki sektor aja. Nah, sekarang kita lihat tahunnya. Di sini tahunnya mana nih? Oke, apa di sini tahunnya disebut nggak ada tahun berbeda? Enggak. Iya deh, disebut deh. 2000 sampai 2016 ya? Iya, Mana yang sih? ini 2016. Iya. Jadi mana yang Oh, dynamic? ya. Oke. Mm-mm. Mana nih yang dynamic berarti?
Berarti dynamic yang kanan tetap. Kanan ya. Oke, great. Dynamic kanan, ini kiri adalah static. Oke. Nah, di sini memang kalau kita lihat ada perubahan, ya kan? Ya, misalkan nih games. Di sini variabelnya tetap sama ya, yang di compare, yang dibandingkan. Tapi Ya. tidak ada pergerakan ininya, teman-teman. Nggak ada pergerakan waktu. Kayak misalkan nih di sini. Di tahun 2000, agriculture di sini itu sektor contribution to ekonominya adalah 24%. Tapi di tahun 2016 dia turun, ya kan? Dia turun, nilainya turun menjadi 14%. Jadi dia fall, ya, dia fall, decrease. Artinya dia bergerak turun gitu. Nah, ini makanya disebut sebagai dynamic karena dapat gerakan. Nah, sedangkan di sini ini kan juga beda nih gerak. Di sini awalnya 35%, di sini 57 gamesnya. Nah, tapi lihat apa yang dibandingkan. Di sini adalah time spent on smartphone and tablets by category. Di sini hanya describe bagaimana people gitu ya spend their time using smartphone and tablet in this category. Nah, dia hanya compare, tapi data ini nggak bergerak, ya kan? Nggak bergerak nih. Meskipun sama-sama games, tapi di sini menunjukkan kalau smartphone itu di sini lebih kecil gitu penggunaan untuk games daripada tablet. Tapi di sini nggak bergerak, teman-teman. Kalau yang ini emang bergerak nih. Agriculture di tahun 2000 itu sekian, di tahun 2016 dia turun, something like that. Gitu ya. All good ya, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Miss. Cukup ya. Kak Nurul, Kak Fanti. Ya, cukup, Miss. Oke, cukup ya. Nice. Oke. Nah, kita sekarang ke sini. Oke, kita yang dynamic dulu. Jadi yang describing trend untuk dynamic. Di sana itu ada mostly kenaikan penurunan, right? Nah, di sana teman-teman bisa ngejelasin pada saat teman-teman describe bagaimana data itu bergerak, jangan hanya menggunakan datanya naik gitu, datanya turun, datanya stabil, tapi describe bagaimana data itu naik, bagaimana data itu turun. Oh, Describe, berarti dijelasin ya, Miss ya? yes, harus banget dijelasin. Bagaimana ngejelasinnya? Kayak, oh ternyata kenaikannya itu sangat tajam gitu. So like this. Kalau sangat tajam, teman-teman bisa menggunakan sharply, quickly, rapidly, steeply. Jadi misalkan nih, the agriculture sector gitu ya, ini kita bisa bilang considerable ini ya, considerable fall ya, turun yang cukup considerable sekitar 10%. So we can mention that the agriculture sector fell considerably, something like that. Dari sekian ke sekian gitu. From 20% to 14% in 2016 kayak gitu. Nah, jadi semacam itu teman-teman. Nah, di sini ada rise, jump, grow, climb, go up, increase, soar. Ini menunjukkan kenaikan. Jadi nanti juga bisa divariasiin teman-teman. Nggak hanya pakai rise aja, tapi boleh pakai climb, boleh pakai increase, boleh pakai grow gitu. Mana yang kira-kira tepat gitu, rasanya tuh tepat gitu untuk mendescribe itu gitu. Atau kalau misalkan turun, here ada fall, drop, decline, decrease, go down, plunge, plummet. Oke. Nah, jadi boleh divariasiin. Nggak hanya menggunakan fall aja, bisa pakai decline, bisa pakai drop, bisa pakai decrease gitu letter code. Oke, karena mostly akan nunjukin naik turunnya, fluktuasinya itu. Nah, and then di sini ada ini ya teman-teman, kalau misalkan kenaikannya tajam, itu bisa pakai ini tadi, sharply, quickly, rapidly, steeply. Kalau yang signifikan sama tajam itu lebih tinggi yang ini ya teman-teman. Jadi levelnya itu lebih banyak yang ini, level ini. Considerably biasanya orang itu, oh kalau banyak berarti itu signifikan gitu. Ternyata dia levelnya masih di bawahnya dari
here dari sharply. Kalau yang significant bisa pakai considerably, significantly, substantially. Kalau yang landai gitu, jadi naiknya itu bertahap gitu ya, bertahap bisa pakai steadily, gradually, moderately. Kalau kecil bisa slightly, slowly. Ini bisa untuk menunjukkan naik turun. Oke. Lalu jika datanya itu konstan, tetap sekitaran segitu-segitu aja, stabil, bisa mention stay constant, remains constant, or stay steady, remain stable, bisa kayak gitu. Oke? Ya. Nah, oke, kita cek yang di sini. Ini tadi, kalau dia berupa verb, ya kan? Teman-teman menjelaskannya dengan bentuk verb, tapi dia juga bisa berubah menjadi noun tuh. Ada sebuah kenaikan gitu, sekitar 80% di penjualan bulan Ramadan gitu misalkan. Jadi penjualan salad di bulan Ramadan naik sebesar 80% gitu misalkan. Nah, itu kan itu ada sebuah kenaikan gitu ya. Jadi teman-teman bilangnya itu there is a significant increase itu in the sales of salad in Ramadan month di bulan Ramadan gitu misalkan. Nah, jadi kayak gitu. Kita tidak hanya mendeskripsikan data itu dengan cara pakai verb. Misalkan salesnya naik gitu, the sales increase ya kan, kita pakai verb biasanya, tapi boleh divariasiin dengan penggunaan noun gitu. Oke. Nah, sama itu juga nanti bisa describe naik turunnya bagaimana kalau noun. Kalau noun kita gabunginnya itu dengan adjective. Misalkan there is a sharp drop gitu, ada penurunan yang tajam. There is a dramatic fall gitu. Misalkan ada penurunan yang sangat dramatis gitu. Kalau kita ubah menjadi verb ya berarti fall dramatically gitu. Drop sharply gitu. Jadi again nanti jangan hanya kita pakai bentuk naik turunnya aja, tapi naik turunnya bagaimana teman-teman describe, teman-teman jelasin. Kalau misalkan teman-teman menggunakan bentuk noun gitu, deskripsinya dengan adjective. Contohnya di sini nih. There was a gradual rise in the price of oil gitu. Ada kenaikan yang gradual, sebuah kenaikan gradual di harga minyak. Kalau misalkan mau dijadiin verb, berarti the price of oil gitu ya, the price of oil rise gradually, ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi kalimatnya itu bervariasi gitu ya teman-teman. Dari sini ada pertanyaan nggak? Any question from here? Jadi Miss, berarti kita mesti kuasai ini ya. Iya, gitu. Ya, Kemarin sih udah pernah practice untuk writing sih ya. Susah. Susah oke. karena sebenarnya kayak memang mesti tahu basic grammarnya dulu kan. Aha, oke. Iya, iya. But don't worry, Kak. Ini sebenarnya mungkin I believe kayak kata-kata seperti dramatic itu kan cukup sering didengar ya. Jadi ada dramatic, lalu ada significant, ada considerable, sharp. Nah, it's okay. Jadi digunakan yang paling nyaman aja. Kita nggak, misalkan semuanya nggak harus hafal semua, nggak apa-apa. Ambil aja yang paling general kita pakai. Kayak sharp, dramatic, significant gitu. Atau steady gitu. Oke, or gradual, moderate. Nah, tadi Kak Nurul bilang, oh berarti harus grammarnya juga ya. Iya sih Kak, tapi don't worry, nggak begitu susah kok. Sebenarnya kan grammar itu hanya intinya kalimat itu teman-teman, dia terdiri dari subjek sama verb aja. So at least dia subjek sama verb aja. Oke, silakan Kak Aprilio. Oke, you're on the way ya Kak? Oke, silakan Kak Aprilio. Iya mau pulang, sumpah nggak hujan. Oke. So Kak, silakan hati-hati di jalan Nah, Kak. Oke. ya, thank you. Oke, thank you Kak.
Anyway, Kalibata itu Jaksel kan ya, Kak Nurul? Iya, Kak, Jaksel, Iya. Pancoran. Oke, Pancoran ya. Apa namanya? Jadi Kak Nurul, pokoknya dalam kalimat itu terangin bahwa di sana ada subjek verb-nya gitu ya. Yang menjadi subjek apa? Lalu verb-nya dia ngapain? Dia bagaimana? Gitu aja sih, Kak. Nanti tinggal dibumbu-bumbuin tuh sama adverb sama adjektif gitu. Oke, Kak. Ya ini sebenarnya dia kan sederhana. There Hmm, was gitu, ada gitu ya. A gradual ya, raise, ada apa gitu. Kenaikan yang gradual di price of oil gitu. Nah, ya. ini has been, dia hanya diganti tensesnya. Was menjadi, ini namanya adalah present perfect. There has been a sharp drop in the price of oil gitu. Jadi ini Ya. hanya mengganti aja gitu, Kak. Lalu di sini, Mm-mm. the price of property fell sharply. Ini adalah subjeknya. Apa? Tentukan dulu apa yang menjadi subjek, verb-nya mau gimana nih? Oh, ini adalah verb-nya fell. Oke, fell-nya yang Mm. bagaimana? Sharply gitu. Oke, Ya, gitu ya. Oke. All good teman-teman. Kak Fanti, halo Kak Dina. Hai Kak Dina. Apa Ya kak, kabar? Halo Kak. Oke. Kak Dina udah sholat rawih? udah kak. Udah ya, oke. Oke. Alright. Lalu di sini teman-teman ada ini, the percentage of homes. Nah, ini adalah menjadi subjek, persentase dari rumah gitu ya, jumlah rumah gitu. Uh, Drop dramatically gitu, turun secara dramatis. There was a fall in a literacy level. Oke, in literacy level. Ada sebuah penurunan di level literasi. There has been an increase in the cost of coffee. Ada sebuah kenaikan di harga kopi. Jadi kita tentukan subjeknya. Di sini teman-teman mungkin ada yang beda ya. Di sini kalau misalkan ada yang pakai verb, ya kan? Ada pakai verb kayak ini, fell sharply, and then mana tadi? Drop dramatically gitu. Tapi ada juga yang a fall kayak gini ya. Ada yang pakai to be nih di sini. Jadi memang sentence teman-teman itu dibagi menjadi dua. Ada yang verbal. Verbal artinya dia terdapat verb dalam kalimat itu. Kayak ini fell itu adalah verb ya. Itu adalah verbal. And then here dropped itu juga verbal. Tapi ada yang namanya nominal. Nominal itu yang di dalamnya nggak ada verb. Nah, verb-nya diganti dengan apa? Verb-nya diganti dengan to be ini, teman-teman. Was, has been, ada was here, ada has been, gitu. Jadi dia tetap menjadi sentence di sana ya. Ini yang menjadi verb-nya. Tadi kan aku bilang, pokoknya tentuin subjek verb-nya. Dalam kalimat itu intinya ada subjek verb-nya. Di sini, ini adalah dari ini subjeknya, verb was ini adalah sebuah verb, gitu. Verb dalam nominal, something like that. Oke. Nah, di sini ini adalah kombinasinya ya teman-teman for trend. Jadi ada gradual raise. Nanti di pas ini apa ini? Kayak misalnya ada a significant growth gitu. Digandengin significant growth. Jadi kalau dia noun mendeskripsikannya pakai adjektif. Uh, Pertumbuhan yang bagaimana? Pertumbuhan yang signifikan. Ada sebuah pertumbuhan yang signifikan. Ada sebuah kenaikan yang considerable, yang signifikan. Ada sebuah slump, slump itu sama dengan fall, penurunan yang tajam, yang rapid gitu. Kalau verb menjadi dia naik secara gradual, dia naik secara bertahap, sorry. Dia naik secara bertahap. Dia jump secara apa? Sharp gitu, sharply, jump sharply, increase dramatically, fall steeply gitu, decline significantly, decrease considerably gitu ya, plummet slowly, something like that. Oke? Jadi ini gandengannya ya teman-teman ya. Dari sini, is that good? Oke? Oke, Miss. Oke ya, nice. Oke.
Oke, nah sekarang ini ada nanti kalau di dalam data itu mostly teman-teman akan menemukan angka gitu kan. Oh, by the way, Kak Dina juga akan ngambil akademik ya, Kak Dina ya. Kak Dina for doctoral kalau nggak salah. Jadi ngambilnya akademik, berarti is okay, tepat di sini Kak. Nah, nanti teman-teman kalau data itu pasti akan ada angka-angka. Nah, di sana instead of teman-teman hanya pakai angka yang ada di sini, bisa di paraphrase tuh angkanya. Bisa diubah menjadi bentuk fraction, pecahan, bisa menjadi qualifier, atau proportion. Misalkan nih, 80% gitu, atau yang ini kita yang paling sering ya, 50% itu adalah half, ya kan? Lalu 25% itu adalah a quarter, and then 75% adalah three quarters. Mungkin tiga ini yang perlu dihafalin banget, oke? Yang lainnya sebenarnya kalau itu matematika sih. Jadi kayak misalkan nih, 55% itu kan dia lebih dari setengah. So we can mention more than half gitu. Oke? And then kalau misalkan ini two-fifth itu artinya adalah 2/5 ya. 2/5 gitu ya kan. 40% itu kan 40/100, right? Kalau disederhanain adalah 2/5, something like that sih teman-teman. Oke. Nggak apa-apa, nggak perlu dihafalin, tapi paling yang paling sering muncul ya, itu setengah lah. Setengah itu jadi kalau misalkan ada angka 55%, teman-teman bisa call it more than half, kayak gitu. Oke. Ini nanti boleh dibaca sendiri, atau pakai qualifier misalkan 77%. 77% itu kan dari dia di atasnya 75% ya. 75%-nya adalah three quarters. Berarti kalau 77 you can mention just over di atasnya three quarters, something like that. Atau bisa pakai approximately. Approximately adalah sekitar gitu ya, sekitaran three quarters. Atau misalkan ada 49 nih. Jadi kalau 49 itu kan 1% di bawah 50, so you can mention just under a half gitu. Or nearly a half gitu. Hampir setengah, hampir 50%. Nah, 32 karena 33% adalah a third, sepertiga ya. 33% itu adalah a third. Jadi 32% kita bisa mention almost a third gitu. Atau kita bisa pakai proporsi semacam ini. Jadi between 75% sampai 85%, jadi sekitaran angka 75 sampai 85% artinya dia adalah large majority. Kalau between 65 until 75%, so that's a significant proportion. Kalau between 10% until 15%, that's a minority. Kalau just 5% itu small number. Nah, ini nanti boleh dibaca lagi teman-teman. Ambil sedikit aja gitu, nggak harus dipakai semua, gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang this one. Kita lihat bagaimana bentuk jawaban dari ini. Here, di sini you should spend 20 minutes on this task gitu. Ini akan selalu ada. Nah, teman-teman bisa allocate up to you gitu. Nanti kalau misalkan you are very comfortable with part 1 15 menit aja, that's fine gitu. Nah, tapi pada saat pengerjaan teman-teman, better allocate like 2 until 3 minutes for you to really understand what the question is about gitu. What is the data about? Jadi kita punya gambaran. Nggak sampai di tengah-tengah nulis kita lose di sana. Oke. Now here the question. The pie chart below show the comparison of different kinds of energy production in France in 2 years. Okay. Show comparison, perbandingan dari different kind of energy. Oke, energi produksi energi yang berbeda. Oke, di sini ada gas, ada coal, ada nuklir, ada petro and other. In France, di Prancis, in 2 years, dalam waktu 2 tahun.
Oke, di sini perbandingannya hanya di tahun 1992 tapi 2005. 2005. Even dia hanya membandingkan 2 periode aja, ini masih dynamic ya. Data ini adalah dynamic. Karena tetap di sana kita menunjukkan naik turunnya bagaimana. Oke. Nah, sekarang cara kita nanti menuliskan dia gimana gitu. Again, paragraf 1 adalah introduction, as simple as we just paraphrase this, ya kan? Lalu paragraf selanjutnya kita bikin summary, overview. Secara keseluruhan itu gimana? Oke, nah, now let's discuss about this. Kalau menurut teman-teman, secara keseluruhan, data ini bagaimana? What do you think? Kak Nurul, Kak Dina, Kak Fanti. Kalau kita membaca ini secara keseluruhan tuh gimana sih gitu. Nah, cara melihatnya adalah mana yang tertinggi, mana yang terendah gitu kan. Lalu Ya. dari tahun sebelumnya ke selanjutnya itu naik turunnya gimana gitu. What do you think, Kak? Kalau ini sebenarnya dia datanya nggak terlalu signifikan ya Kak ya. Excellent. Ya kan turun naiknya itu dia nggak terlalu signifikan. Palingan yang bisa kita bahas yang kayak kelihatan signifikan banget di others sih, dari kan 95 dia cuma 4%. Terus yang 2005 dia 9% kan gitu. Jadi yang dibahas itu kalau menurutku yang kelihatan banget gitu untuk yang increase atau decrease-nya gitu. Nice, oke. Yang lainnya hanya sedikit ya, penurunannya hanya sedikit. Kenaikan nih, ada kenaikan nih. Gas and coal itu dia naik sedikit ya kan? Sekitar 1% aja, alright. Nah, selain kenaikan penurunan, teman-teman juga bisa mention mana yang terlihat paling tinggi di sana, ya. Jadi mana yang paling banyak, mana yang paling besar, proporsi mana yang paling besar. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang paling besar? Ada 3 sumber energi yang cukup besar ya di sini ya. Ada gas, coal, and petro gitu, right? Oke, yes, petro, Kak Dina, nice ya. Di sini petro Petro. tinggi, ya. Petro di sini tinggi ya, petro tinggi ya. Alright, nice. 3 itu. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana dia membuat summary ini. Oke, here paragraf 1 introduction. Let's check. The two pie chart illustrate the proportion of 5 types of energy production in France in 1995 and 2005. Oke, again ya, ini tadi hanya paraphrase. Oke, jadi di sini misalkan pakai show menjadi illustrate, alright? Ada proportion gitu. Hanya diubah dengan bahasa kita sendiri, tapi maknanya tetap sama. Oke, and then let's check the overview-nya. Overall, in both years, the most significant source of energy were gas and coal. Okay, yang paling signifikan adalah gas and coal, and petro can be ya, which together accounted for over half the production of energy. Di mana keduanya ya, kedua gas and coal itu dia sudah melebihi lebih dari setengah. Nah, tadi teman-teman, makanya di sini ada over half tadi ya, proportion ya, fraction tadi ya. Kalau dijumlahkan kan gas and coal itu lebih dari 50%. Nah, dia tidak pakai over 50%, right? Di sini dia tidak menggunakan over 50% tapi pakai over half gitu. Oke? Jadi which together accounted over half of the production of energy. Oke, jumlah kalau di produksi energinya itu melebihi 50% keduanya. While nuclear and other kinds of energy source generated the least amount of energy and in France. Sedangkan nuklir dan other kinds of energy, other ini ya, nuclear and other, itu generated the least amount, itu yang paling kecil di Prancis. And in all type of energy production was only minimal change over
the 10-year period tadi. Ada sedikit gitu ya, ada sedikit perubahannya, kayak yang dimention oleh Kak Nurul, just minimal. Nah, ini yang perlu kita sebut di dalam overview. Secara general, trennya bagaimana? Tidak memberi detail. Di sini I think kita perlu memasukkan petro juga ya di sini ya. Oke. Gas, coal, and petro. Karena petro juga significant here proporsinya. Nah, I think that's all for overview. Ada pertanyaan teman-teman? Kak Dina, Kak Fanti, Kak Nurul? All good? Belum, Kak. Belum ya? All good ya? Oke. And then, sekarang kita cek body paragraph. Body paragraph talking about detailnya. Bagaimana trennya? Here, energy produced by coal comprise of 29.80% in the first year. Nah, baru di sini kita memberi detailnya. Detail angkanya berapa gitu. Energi itu energi yang diproduksi coal gitu ya. Energi produced by coal itu berjumlah 29.80% in the first year. Nah, ini adalah word yang biasanya berguna teman-teman, kayak comprised of gitu ya. Dia terdiri dari 29,8% di tahun pertama, in the first year. And this showed only a very slight increase. Ya, dan ini menunjukkan hanya sedikit increased, sedikit kenaikan, oke? Tadi teman-teman, makanya pada saat kita mendeskripsikan increase-decrease, kita harus tunjukin juga tuh naik turunnya itu yang bagaimana gitu ya. Di sini nyebutin very slight, sangat kecil gitu ya. Ada kenaikan yang sangat kecil of about a mere 1%, sebesar hanya 1%, sekitaran 1%, ke angka 30,9% di tahun 2005 gitu. Oke. Likewise, sama juga gitu. Di tahun 1995, gas generated 29.63%, in which rose marginally to 30.1% 10 years later gitu. Likewise, di sini di body satunya penulis menunjukkan dia divide, dia membagi. Body satu dia menunjukkan data mana yang naik dan yang jumlahnya cukup besar ya. Di sini data yang naik adalah gas and coal. Petro jumlahnya cukup besar, tapi ternyata di tahun 2005 dia turun gitu. Oke. Jadi dia baginya I think di paragraf 2-nya nanti. Di sini ketika kita grouping ya teman-teman, mengegrupkan itu juga penting nih. Bagaimana kita grouping our idea. Di sini cukup bagus ya. Dia menggrup mana yang naik, lalu sisanya itu mungkin yang kenaikan penurunan dan jumlahnya yang mungkin sedikit gitu. Oke. Di sini juga again, dia pakai rose marginally. Jadi kenaikannya yang bagaimana? Marginal, yang kecil juga gitu ya, slide ke angka 30%. Gitu, 30,1% 10 tahun kemudian. Lalu di paragraf 2, with regards to the remaining methods of producing energy, there was an approximate 5% growth in production from both nuclear power and other source to 10.10% and 9.10% respectively. Lalu, with regards to the remaining method, cara yang sisanya ya, jadi cara production yang sisanya gitu, yang lainnya, itu ada sekitaran 5%, pertumbuhan sebesar 5% di produksi both nuclear power and other source, nuclear and other source, di mana dia naik ke angka masing-masing itu 10.10 dan 9.10 respectively. Nah, ini bagus penggunaan respectively. Caranya gimana pakai respectively? Itu kalau bisa kita memunculkan tuh kata-kata respectively pada saat
menceritakan data seperti ini, teman-teman. Respectively, itu digunakan ketika kita bandingin atau kita nyebutin dua variabel atau lebih ya. Ini bisa 3 juga nggak apa-apa. Yang secara urut. Jadi di sini misalkan nuclear and other source ke angka sekian dan sekian. Artinya apa? Nukleernya itu naik ke angka sekian, other source-nya ke angka sekian. Jadi tidak kebalik. Bukan penempatannya juga kita nggak boleh kebalik ya. Jadi di sini yang disebut nuklir duluan, jadi harus nuklir, angkanya nuklir nih yang disebut dulu. Baru other source-nya berapa ke other source. And then kita tulis respectively, something like that. Dari sini, any question teman-teman? Paham nggak? All good? Kak Paham, Nurul? Miss. Paham ya? Oke. Nah, ini bagus banget penggunaan respectively ya, teman-teman. Ini harus dipakai nih kalau ada gini-gini. Jadi kalau teman-teman menunjukkan dua variabel nih, dua data, pakai atau lebih 3 lah, 2 sampai 3 yang berurutan ya, pakai respectively gitu. Berurutan itu bukan yang kayak apa namanya? Urut banget, enggak. Maksudnya ada dua data ini dan ini gitu. Urutannya ini yang pertama, ini yang kedua, gitu aja. Okay? And then petrol, on the other hand, was the only source of energy which decreased in production from 29.27% in 1995 to around fifth. Nah, ini nih, to around a fifth. A fifth itu adalah 1/5 atau 20%, right? Dia pakai a fifth lalu dikasih dalam kurung untuk diperjelas lagi sekitaran berapa, 19,55% di tahun 2005, something like that. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Belum, Yes, Miss. belum ya. Oke, mungkin di sini yang mau saya tekenin teman-teman di groupingnya ya. Jadi mungkin nanti kayak gimana nih, kan ada 2 body paragraf, padahal semuanya juga menunjukkan kayak data semua. Gimana cara groupingnya? Teman-teman bisa groupingnya itu dengan dikelompokin. Mana yang mungkin di sini kalau kita lihat proporsi yang cukup besar di sini adalah coal, gas, and petro, right? Tapi kita grouping gas and coal, kenapa kok jadi satu paragraf? Karena mereka berdua itu sama-sama naik. Sedangkan petro, karena meskipun dia proporsinya cukup besar di sini, tapi dia mengalami penurunan. Maka dia di-exclude gitu ya, dia dikeluarkan dari groupingnya. Jadi dia di grup dengan data yang kecil, yaitu adalah nuclear and other gitu. Ditaruh di body 2-nya gitu. Something like that. Oke ya teman-teman. Nah, ini tadi yang berupa data dynamic. Ini adalah data static, dia tetap. Nggak ada perubahan tahun di sini. Nah, caranya gimana? Kalau di sini kita lihat dia itu cuma mention gitu, hanya menyebutkan ini berapa. Dia nggak ada nunjukin naik turunnya. Kalau yang ini kan dia lebih benar-benar kita tunjukin tuh naik turunnya bagaimana, dan penggunaan ini ya, penggunaan adverb, adjective tuh muncul di sana. Tapi kalau yang static itu kita cek little bit here. Kita langsung ke body paragrafnya ya teman-teman. In terms of food, drink, and tobacco, Turkey spent the most at 32.14%. The expenditure of Ireland was also high, gitu ya. Which spend the least, yang paling kecil. Spain and Italy spend here and here respectively. Nah, again, respectively itu kalau ada 2 atau lebih lalu diurutkan nih. Sekian dan sekian, ya, respectively. On the other hand, the lowest expenditure was on lesser education, which accounted for under 5% in all country. Turkey spent most of these items at just 4.35% of their national expenditure, which is around double that of Spain. Gitu. Something like this. Ini mungkin teman-teman nanti bisa baca lagi ya. Oke. By the way, Kak Dina kemarin join nggak sampai akhir? Kak Dina.
Halo Kak Dina. Oke, oke. Nah, teman-teman, em, dicoba untuk menulis yang ini. Oke, sebenarnya ini adalah combination, tapi jangan deh. Ini contoh combination. Tadi kan aku mention ya, mostly yang keluar itu berupa chart, bisa pie chart, line chart, atau table, atau yang berupa kombinasi. Kombinasi itu kayak teman-teman disediain dua data. Ini isi juga teman-teman, dua data. Kalau kombinasi, kita membaginya itu jauh lebih mudah. Oke. Introduction, ya udah, introduction, jadi body 1 itu berarti paraphrase, ya kan? Body 2-nya itu overview, and then paragraf 2-nya overview, lalu body paragrafnya gimana? Kalau body paragrafnya berarti body paragraf 1 itu coba dijelasin yang gambar yang pertama bagaimana gitu. Body paragraf 2-nya itu grafik yang kedua gitu, gambar yang kedua. Jadi lebih mudah tuh kita groupingnya gitu. Sama juga yang ini. Ada dua, ini semuanya chart ya. Ini ada bar chart, ini ada pie chart. Jadi yang body satunya ini talking about bar chartnya bagaimana, body keduanya talking about pie chartnya bagaimana gitu. By the way, Kak Fanti kemarin udah nyoba ngerjain nggak? Kak Fanti? Ada Miss, tapi pusing. Oh, oke. Nggak apa-apa, Kak Fanti boleh kirim ke aku ya. Nanti aku koreksi. Oke? Oke, makasih It's Miss. okay, ya. Nah, teman-teman dicoba mengerjakan yang ini ya, teman-teman. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kak Nurul? Bentar, Miss, bentar. Bentar ya, oke. Oh ya, oke, Miss. Enggak Ya, sih, nggak ada nanya. Maksudnya ini besok ini ya, ini dikerjain ya, Miss ya. ya, ini dicoba dikerjakan ya, dicoba dikerjakan. Teman-teman bisa ngecek contoh-contohnya di sini, oke? Ini ada beberapa contoh, boleh sambil dipelajarin. Kalau ini kan kombinasi nih, ini sebenarnya lebih mudah karena kita nggak perlu berpikir untuk groupingnya gitu. Jadi tinggal ambil yang signifikan di part ini, taruh di body 1, ambil yang signifikan di part ini. Kalau misalkan semua signifikan boleh ditulis semua, karena datanya juga nggak banyak, jadi boleh ditulis semua, ditaruh di part body 2 gitu. Oke? Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, all good ya. I think that's all for today. Ada pertanyaan? All good? Oh, good, Miss. All good ya. Oke, then kalau gitu. Thank you so much for joining. Kita ketemu lagi besok ya, teman-teman. Oke. Oke, thank you. Alright, See Miss. you. Thank you. Oke, See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mhm.